Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat 19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama itu bagaimana hukum Taurat itu sangat dijaga dan sangat penting bagi bangsa Yahudi. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama Bapak Ibu, bahwa hukum Taurat itu menjadi tradisi yang paling penting bagi orang Yahudi. Bahkan Yesus sendiri pun sebagai orang Yahudi sangat menaati dan melakukan juga yang namanya hukum Taurat. Sebab dalam hukum Taurat kita dapat melihat bagaimana cara kita melakukan kehendak Tuhan, bagaimana cara kita untuk kepada orang lain. Nah, kita juga bisa dapat melihat dari hukum Taurat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini berbicara tentang nasihat Yesus Kristus. Ia katakan bahwa kehadirannya bukan meniadakan, bahkan bukan untuk menghilangkan yang namanya hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu, dalam nasihat Yesus Kristus, dalam perikop ini, ia menjelaskan dan menasehatkan kehadirannya datang untuk menyempurnakan hukum Taurat dengan kasih dan cinta kasihnya yang ia bawa kepada kita umat yang begitu ia kasihi dan cintai. Bapak Ibu, maka dalam perikop ini kita dapat melihat bagaimana ada terjadi persoalan dalam perikop ini. Bagaimana Yesus menasihatkan banyak orang tentang sikap mereka dalam melaksanakan hukum Taurat. Ada yang dinasihatkan dalam perikop ini tentang bagaimana sikap bangsa Yahudi pada saat itu ketika mereka melakukan hukum Taurat tidak dari hatinya dan tidak dilandasi dengan kasih yang daripada Yesus Kristus. Maka itu yang kita lihat Bapak Ibu dalam perikop ini. Ini yang dinasehatkan Yesus dalam perikop ini supaya hukum Taurat itu kita laksanakan berdasarkan kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus. Jadi kita melihat ternyata ketika mereka melakukan hukum Taurat tidak didasari dengan rasa kasih yang tulus, tetapi mereka dasari adalah untuk kepentingan pribadi mereka atau supaya dilihat orang lain mereka hebat dan lain sebagainya. Tapi perikop ini mengajarkan bahwa hukum Taurat itu baik kita lakukan, tetapi lebih baiknya jika kita melakukannya dengan kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita lihat dalam perikop ini menjadi renungan kita. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus menerangkan bahwa hukum Taurat itu harus dilandasi dari hati yang tulus. Jadi ketika kita melakukan hukum Taurat Bapak Ibu, jangan karena unsur keterpaksaan atau lain sebagainya, tetapi benar-benar bersumber dari hati yang tulus, dan bersumber dari kasih yang daripada Kristus Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, kita boleh melihat bahwa kasih terbesar yang ditunjukkan Yesus Kristus kepada kita adalah keselamatan. Ia rela menderita bahkan mati demi tebus dosa kita, sehingga kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini menyempurnakan kita, menyempurnakan kasihnya lewat keselamatannya yang diberikan kepada kita. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa ini mengingatkan kita setiap orang yang menjalankan dan melakukan menghidupi firman Tuhan atau hukum Taurat dalam perikop ini, ia akan ditempatkan di tempat yang tertinggi. Maka Bapak Ibu,
Semangatlah untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan menyertai kita, memberikan kepada kita kekuatan dalam melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom, Horas.